Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizan Mualiman Insanullah, NPM 193404130. Mata kuliah Bahasa Indonesia kelas C. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Saat ini menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per bulan Desember 2015, berdasarkan statistik perbankan syariah, jumlah perbankan syariah telah mencapai 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah dengan total jaringan kantor sebanyak 2.301 kantor di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan terakhir, industri perbankan syariah ternyata mengalami penurunan performa dibandingkan perbankan konvensional. Misalnya, tercermin dari non-performing financing yang relatif tinggi, ataupun pengukuran efisiensi yang lebih rendah dibanding industri perbankan konvensional. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Bangsa kita yang masih lemah, permodalan atau dana yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan bank syariah dengan operasionalisasi di lapangan. Yang kedua ada metode. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pakar dan praktisi dengan pertimbangan berkompeten. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Permasalahan dalam hal pengembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 aspek yang terdiri dari aspek sumber daya manusia atau SDM, teknikal, legal atau struktural, dan aspek pasar atau komunal. Klaster-klaster secara keseluruhan dikelompokkan menjadi klaster problem, solusi, dan strategi. Yang pertama, problem sumber daya manusia atau SDM. Lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, bank sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah, dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, sehingga dalam praktiknya perbankan syariah seringkali menyimpang dari prinsip syariah. Praktisi hanya bisa menjelaskan apa yang mereka tahu tetapi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, terutama teknis manajerial. Yang kedua, problem teknikal. Yang pertama, permodalan atau dana bank syariah masih belum memadai dan biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Dampaknya secara umum bank syariah tidak seefisien bank konvensional. Kedua, inovasi di bidang produk dan layanan, pemasaran dan pengembangan bisnis yang dimiliki bank syariah masih lemah. Ketiga, kurang memadainya fasilitas atau infrastruktur teknologi informasi atau IT. Padahal hal tersebut merupakan prasyarat penting keberhasilan lembaga keuangan. Yang keempat, problem pasar atau komunal. Salah satu permasalahan yang masuk dalam bagian ini adalah masalah persaingan, baik persaingan antar bank syariah sendiri maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir, simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan bank syariah di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting, yaitu SDM, teknikal, aspek legal atau struktural, dan aspek pasar atau komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas. Yang pertama, belum memadainya permodalan bank syariah.
Yang kedua, lemahnya pemahaman praktisi bank syariah. Yang ketiga, kurangnya dukungan pemerintah. Dan yang keempat, trust dan minat masyarakat terhadap bank syariah cenderung rendah. Sedangkan prioritas strategi kebijakan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari: yang pertama, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki tingkat efisiensi. Yang kedua, memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bank syariah. Berikut juga sistem informasi dan teknologi. Yang ketiga, perbaikan struktur dana bank syariah dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.